Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Zoliha Ramadhani dengan NIM 330102400078 dengan buku tafsir Misbah Quraisy. Di sini saya akan mengambil dari surat Al-Mu'minun ayat 1-2 yang berbunyi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Artinya, sesungguhnya telah beruntung bagi orang-orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Ayat surah Al-Hajj ditutup dengan ajakan kepada orang-orang yang beriman serta perintah kepada mereka untuk melaksanakan tuntunan agama, baik yang khusus maupun yang umum, yang diakhiri dengan perintah sholat dan zakat, serta berpegang teguh dengan tali Allah yang terulur dari langit. Mereka yang melaksanakan tuntunan itu akan menjadi orang-orang mukmin yang mantap imannya. Nah, di sini dikemukakan dampak dari keimanan itu sekaligus rincian dari sifat-sifat mereka. Dapat juga dikatakan bahwa pada akhir-akhir ayat surat yang lalu, ayat 77, kaum beriman diperintahkan agar melakukan aneka ibadah dengan harapan agar mereka memperoleh keberuntungan, atau dengan redaksi ayat itu, harapan tersebut dapat menjadi kepastian jika mereka menghiasi diri dengan apa yang disebut pada kelompok pertama ayat-ayat surat ini. Itu sebabnya sehingga awal ayat ini menggunakan kata qad yang mengandung makna kepastian. Ayat-ayat di atas menyatakan bahwa sesungguhnya telah, yakni pasti beruntunglah mendapat apa yang didambakannya orang-orang mukmin yang mantap imannya dan mereka buktikan kebenarannya dengan amal-amal soleh, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya, yakni tenang, rendah hati, lahir dan batin, serta yang perhatiannya terarah kepada sholat yang sedang mereka kerjakan. Kebahagiaan ada yang duniawi dan ada pula yang ukhrawi. Kebahagiaan duniawi menurut Ar-Raghib adalah memperoleh hal-hal yang menjadikan hidup duniawi nyaman, antara lain berupa kelengan hidup, kekayaan dan kemuliaan. Sedangkan yang ukhrawi terdiri dari 4 hal, yaitu wujud yang langgeng tanpa kebenaran, kekayaan tanpa kebutuhan, kemuliaan tanpa kehinaan, dan ilmu tanpa ketidaktahuan. Iman dari segi bahasa adalah pembenaran hati menyangkut apa yang didengar. Menurut tabain, iman adalah kepatuhan dan kebenaran yang disertai dengan pembenahan konsekuensinya. Dengan demikian, keimanan kepada Allah dalam pengertian Al-Quran adalah pembenaran tentang keesaan-Nya, para Rasul-Nya, hari kemudian, serta apa yang disampaikan oleh para Rasul-Nya disertai dengan at-tiba, yakni mengikuti dan melaksanakannya secara umum. Kata sholatihim menisbahkan sholat itu kepada pelakunya, bukan kepada Allah, walaupun pada hakikatnya sholat tersebut ditunjukkan kepadanya. Hal ini disebabkan karena ayat ini bermaksud menggarisbawahi aktivitas pelaku. Apabila mereka itulah yang akan memperoleh manfaat sholatnya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata khasyi'in terambil dari kata khasya'a yang dari segi bahasa berarti diam dan tenang. Ia adalah kesan khusus dalam hati siapa yang khusyuk terhadap siapa yang dia khusyuk kepadanya, sehingga yang bersangkutan mengarah ke sepenuh hati kepada siapa yang dia khusyuk kepadanya sambil mengabaikan selainnya. Patron kata yang digunakan ayat ini menunjukkan kepada pelaku yang mantap melakukan kekhusyukan itu. Sementara ulama menyatakan bahwa khusyuk yang dimaksud ayat ini adalah rasa takut jangan sampai sholat yang dilakukan tertolak. Rasa takut ini antara lain ditandai dengan ketundukan mata ke tempat sujud. Rasa takut itu bercampur dengan kesigapan dan kerendahan hatian. Ibnu Katsir menulis bahwa khusyuk dalam sholat baru terlaksana bagi yang mengkonsentrasikan jiwanya bagi sholat itu dan mengabaikan segala sesuatu selain yang berkaitan dengan sholat. Imam Ar-Razi menulis bahwa apabila seseorang telah melaksanakan sholat, maka terbukalah tabir antara dia dengan Tuhan, tetapi begitu dia menoleh, tabir itu pun tertutup. Ulama-ulama fikih berbeda pendapat tentang khusyuk dalam sholat.
Apakah dia fardhu wajib atau sunnah? Mayoritas ulama tidak mewajibkannya, namun ulama-ulama tasawuf mewajibkan. Para ulama fikih tidak memasukkan kekhusyukan pada bahasan ruku atau syarat sholat, karena mereka menyadari bahwa khusyuk lebih banyak berkaitan dengan kalbu, sedang mereka pada dasarnya hanya mengarah pandangan ke sisi kelahiran manusia. Sebenarnya, para ulama fikih pun secara tidak langsung telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengarah kepada keharusan khusyuk dalam sholat. Tetapi dalam bahasa fikih dan keterbatasannya, ada hal-hal yang bersifat lahiriah. Hal ini antara lain dapat terlihat dalam penekanan para fuqaha tentang perlunya memelihara gerak di luar gerak sholat, sehingga tidak melampaui batas tertentu, misalnya 3 kali gerakan yang besar. Mereka juga menekankan bahwa khusyuk tergambar pada sikap antara lain tidak menoleh, menguap, atau membunyikan jari-jari tengah, tidak juga memandang ke atas, tetapi ke depan atau ke tempat sujud. Apalagi sementara ulama berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum turunnya ayat ini sering mengarahkan pandangan ke langit saat sholat, dan sejak turunnya beliau tidak melakukan lagi, tetapi selalu memandang ke arah tempat sujud beliau. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa khusyuk yang merupakan upaya menghadirkan kebesaran Allah dalam benak pada hakikatnya bertingkat-tingkat. Para ulama fikih ketika menetapkan kesunahan khusyuk melihat pada khusyuk yang peringkatnya tinggi, dan ketika mereka menetapkan larangan-larangan banyak bergerak dalam sholat, maka pada hakikatnya mereka menetapkan bentuk khusyuk dalam peringkat minimal. Dari sini dapat dimengerti pandangan Imam Malik ketika yang menyatakan bahwa kekhusyuan pada dasarnya adalah wajib, walaupun dalam rincian sunnah. Banyak orang yang menduga bahwa khusyuk dalam sholat menjadikan seorang larut dalam rasa dan ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengingat selainnya, dan tidak merasakan sesuatu yang tidak berhubungan dengannya. Dalam konteks ini, seringkali contoh yang dikemukakan adalah kasus Sayyidina Ali Zainal Abidin yang digelar dengan As-Sajjad, cucu Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib dan Fatimah Al-Azhara. Tentu saja, kekhusyuan yang disebut ayat ini bukanlah kekhusyuan pada peringkatnya yang rendah, karena yang dibicarakan oleh ayat ini adalah al-mu'minun, yakni orang-orang yang telah mantap imannya, bukan alladzina amanul, orang-orang yang beriman walau masih belum mantap. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.